Mungkin bagi sebagian orang, menginap di rumah nenek adalah kegiatan yang menyenangkan sepanjang masa. Namun, ini sangat berbeda denganku meskipun nenek waktu itu sangat memanjakanku. Ya, aku sangat tidak betah bila harus berlama-lama tinggal di sana. Dan cerita ini berawal sejak aku duduk di bangku SD dan baru saja mempunyai seorang adik perempuan. Ayah dan juga ibuku kala itu tinggal terpisah karena urusan pekerjaan. Dan di setiap weekend, aku dan ayahku selalu mengunjungi ibu dan adik kecilku yang tinggal di rumah nenek. Hampir beberapa kali di setiap malam menjelang dini hari, aku pun mendengar suara ketukan pintu berkali-kali tanpa ucapan sepatah kata pun. Kupikir kala itu tetanggaku yang ingin mengantarkan sesuatu. Namun anehnya, mengapa di waktu tengah malam begini ia datang dan mengapa tak ada yang mendengar ketukan pintu itu? Aku selalu saja terjaga setiap dini hari karena mendengar ketukan pintu tersebut. Ingin kubuka pintu dan melihat siapa yang mengusik ketenangan orang lain di gelapnya malam. Namun apa daya, ketika aku berniat akan beranjak keluar, ketakutan selalu menyergapku begitu saja. Pernah sekali kubulatkan tekadku untuk mengajak orang tuaku mengintip dari balik jendela. Namun kala itu terlintas di benakku bahwa yang berada di balik pintu tersebut adalah sosok pocong yang jahil dan suka mengetuk pintu tengah malam dengan muka yang hancur dan hitam legam. Ketika pikiran itu terlintas di pikiranku, entah bagaimana ketukan itu pun perlahan-lahan juga menghilang dan berganti dengan tatapan beberapa makhluk yang seperti mengintai dari lubang kecil di dinding kamarku. Kurasakan mereka dominan perempuan berambut panjang yang terlihat mengintip silih berganti. Dan pada saat itu, kusembunyikan diriku di balik selimut dengan nafas tersengal-sengal dan keringat dingin yang bercucuran. Rasanya ingin segera kembali terlelap tidur dengan tenang tanpa menjadi tontonan makhluk-makhluk itu. Kurang lebih 5 menit kulewati dengan jantung yang berdebar-debar hingga akhirnya adik kecilku kala itu tiba-tiba saja menangis dengan kencang dan membangunkan ibuku. Begitu ibuku terbangun, seolah-olah aku pun tidak pernah mengalami hal yang menakutkan dan perasaanku pun tiba-tiba terasa sangat tenang. Di keesokan paginya, aku hanya memikirkan semua kejadian itu sendiri tanpa menceritakan kepada siapapun. Pada malam berikutnya, kejadian serupa terjadi kembali. Namun kini, ketukan dan intaian itu seolah-olah menghilang bertepatan dengan terdengarnya suara kereta kuda yang lewat di jalan depan rumah. Aneh sekali, siapa yang menarik pelanggan dengan kereta kuda di jam seperti ini? Dan ketika pagi hari tiba, aku pun langsung menceritakan tentang keberadaan kereta kuda yang kudengar semalam dan mulai menanyakan kepada ibu tanpa menyinggung ketukan pintu yang sudah kudengar berkali-kali. Kala itu, ibu hanya menjawab, "Alah, itu sudah biasa, gak usah dipikirin ya." Dan semenjak kejadian tersebut, aku pun menjadi sudah terbiasa dan selalu mengabaikan hal-hal yang tidak terlalu penting hingga akhirnya adikku pun beranjak balita. Ibuku lalu menyewa pengasuh untuk mengurus adikku. Saat itu aku mulai menginjak kelas 2 SD dan bersekolah di tempat ibuku mengajar. Ya, ibuku adalah seorang guru dan ketika pulang sekolah dan ibuku kala itu sedang memasak, tiba-tiba saja pengasuh adikku berkata, "Nok, mau tahu nggak? Tadi pas Mbak lagi gendong adik kamu, didatengin tuyul tiba-tiba di sebelahku. Terus tak tanyain tuh tuyul, kamu siapa? Mau apa di sini? Rumahmu tuh mana?" Nah, kata tuyul itu, dia itu cuma mau main karena ngerasa nggak punya temen. Rumahnya di SD Selatan yang sebelahnya kebun gelap itu. Aku benar-benar memahami dan tiba-tiba saja membayangkan kejadian saat itu juga ketika pengasuh adikku sudah pulang ke rumahnya.
Aku pun langsung bercerita kepada ibu tentang kejadian yang dialami pengasuh adikku. Kata ibu, itu hanya halusinasi saja karena memang pengasuh sedang banyak pikiran. Aku pun lebih percaya kepada si mbak daripada omongan ibu karena kurasa ibu telah menyembunyikan sesuatu agar aku tidak takut. Beberapa bulan setelah kejadian itu, keluargaku pun mulai pindah ke rumah yang sebelumnya hanya ditempati ayah. Dan kami pun hanya akan ke rumah nenek ketika event-event tertentu saja. Aku pun kala itu sudah beranjak remaja dan aku merasa sering tidak nyaman untuk menginap lama di rumah nenek ketika libur panjang telah tiba. Pernah suatu ketika aku pun menginap saat libur lebaran dan itu benar-benar tinggal beberapa saja yang menginap karena sudah H+5. Aku yang kala itu tidur di kamar nenek dengan adik sepupuku selalu saja merasa diawasi. Namun ketika tidur di kasur depan ruang kamar nenek kala itu terpajang foto almarhum kakekku, aku pun merasa jika foto itu seperti sedang memperhatikan kami. Bahkan kakak sepupuku pun kala itu pernah tak sengaja melihat foto itu berkedip. Di kamar nenekku terdapat sebuah pedang yang berada di dalam wadah besi yang terlihat sudah berkarat. Entah mengapa setiap aku memandang pedang itu aku merasa energi negatif yang membayang-bayangiku. Bahkan aku pun seperti berhalusinasi bahwa pedang itu pernah menjadi saksi bisu dibunuhnya beberapa orang. Ketika aku mulai beranjak SMP dan sedang menjalani libur panjang di rumah nenek, aku pun tidur bersama adik sepupuku di kamar paling depan dengan jendela kamar yang lumayan kuno. Sore menjelang maghrib sebelum tidur sudah kupastikan mengunci jendela tersebut agar tidak ada maling yang masuk. Namun entah mengapa ketika dini hari aku terbangun dan melihat keluar pintu kamar yang langsung menyuguhkan pemandangan gelapnya ruang tamu. Kulihat jam dinding kala itu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari dan angin berhembus sangat dingin. Aku yang baru saja terbangun ingin mengubah posisi tidurku agar tidak menghadap langsung ke pintu. Namun tepat ketika aku membalikkan badan, aku kala itu melihat sesosok perempuan berambut panjang dengan mata merah menyala yang sedang memandangiku. Ya, sosok itu berdiri tepat di depan jendela yang terbuka dan anehnya aku tidak merasa takut sama sekali dengannya. Aku melihat sekilas dirinya dan meneruskan kembali tidurku. Aku hanya berpikir jika itu hanyalah mimpi atau halusinasi belaka. Karena memang kondisiku baru saja bangun tidur dan belum tersadar sepenuhnya. Ketika keesokan pagi saat subuh tiba, nenekku pun membangunkanku dan adik sepupuku lalu memarahi kami berdua. Kata nenek, kala itu kami teledor tidak mengunci jendela terlebih dahulu. Untunglah tidak sakit karena angin dari luar. Sontak aku pun terkejut dengan ucapan yang nenek lontarkan. Bagaimana bisa jendela itu tidak terkunci? Aku sangat yakin kemarin sore aku sudah menguncinya dan juga telah mengeceknya sebelum tidur. Ya, aku pun mengingat kembali sosok perempuan itu. Apakah itu benar? Pikiranku pun kala itu berkecamuk mengingat kejadian semalam ditambah omelan dari nenek dan ibuku. Akhirnya perlahan-lahan aku pun mulai berpikir positif, mungkin saat itu aku sedang berhalusinasi. Dan ketika aku kelas 9 SMP, aku pun menginap kembali di rumah nenek bersama adik kandungku. Dan entah mengapa malam itu hanya kami berdua yang menginap, sebenarnya tidak sepi-sepi sekali ya. Karena ada tanteku dan suaminya yang baru mempunyai anak bayi. Namun suasananya sangat sepi tak seperti biasanya. Setengah 1 malam, aku pun terbangun gara-gara adikku kala itu meminta tolong untuk diantar ke kamar mandi. Aku yang sebenarnya takut mencoba memberanikan diri untuk melewati tempat sholat yang gelap dan langsung mendapat pemandangan lorong dapur dan kamar mandi yang gelap sebelum kunyalakan lampunya.
Aku memberanikan diri menunggui adikku sendirian di tengah kesunyian malam menjelang dini hari. Dan ketika selesai, lalu merebahkan diri kembali di tempat tidurku. Kala itu aku mendengar seseorang dari kamar belakang. Ya, seseorang sedang mengganti tombol kipas berkali-kali hingga terkadang kipas itu pun mati, namun menyala lagi. Kamar itu ditempati omku yang belum menikah. Ya, dia adalah anak bungsu dari nenekku dan mudah bergaul dengan keponakannya. Namun, jika dipikir-pikir, ngapain juga tengah malam dia mainin tombol kipas seperti tidak ada kerjaan lagi. Dan anehnya, malam itu tak terdapat suara komputer ataupun apapun selain suara tombol kipas yang diganti-ganti sampai 20 menit berlalu. Suara itu pun baru menghilang begitu saja. Dan suara itu berganti dengan suara tangisan anak bayi tanteku yang baru berumur beberapa hari. Waktu demi waktu terus berlalu begitu saja. Setelah memasuki tahun 2018, aku pun sudah menginjak kelas 10 SMK di kotaku. Entah mengapa semenjak banyaknya kejadian yang sudah kualami di tahun lalu di rumah nenek, aku pun sering terbangun tengah malam dan berkali-kali mendengar suara ketukan pintu. Selain ketukan pintu tersebut, aku pun juga sering merasakan ada beberapa orang yang sepertinya sedang berdiskusi di ruang tamu dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Bahkan aku pun pernah terbangun karena mendengar salah seorang dari mereka menggebrak-gebrak meja di ruang tamu ketika saling berdebat. Aku pun juga sering mendengar seseorang yang berjalan mondar-mandir di atas atap kamar yang kugunakan untuk beristirahat. Terkadang hanya terdengar deritan barang dari papan kayu yang digeser dengan cara diseret sehingga menimbulkan bunyi yang tidak enak didengar. Namun, semua itu pun dapat kuatasi dengan caraku sendiri. Dan saat libur lebaran di tahun 2018, aku pun tidur di kamar paling depan dengan adik dan juga ibuku. Tiba-tiba saja kala itu tengah malam aku pun terbangun dan mendengar barang dari papan yang berat sedang diseret, entah mereka saling bekerja sama atau apa. Sebelumnya aku sedang bermimpi bahwa hanya ada aku, keluargaku di rumah nenekku ini, dan perabotan yang kami gunakan ini pun seperti perabotan kuno. Rumah nenek pun juga masih sangat kuno dengan berdinding papan di bagian belakang. Tiba-tiba pintu depan ditutup beberapa kali dan aku mengintip melalui jendela. Kulihat sosok lelaki tua yang kurus dan sering mengetuk pintu rumah nenekku berkali-kali. Tanpa kusadari, tiba-tiba ibu bangun dan berkata kalau itu adalah almarhum tetanggaku yang sudah meninggal. Anehnya, di sini ibuku terlihat sangat tua dan sangat mirip dengan nenekku, dan adikku yang sedang ditidurkan ibu tidak mirip sama sekali dengan adik kandungku. Dalam mimpiku, adikku sedang sakit-sakitan dan ibuku menggendong adik begitu saja keluar rumah untuk menghampiri almarhum tetanggaku. Namun, ketika dihampiri, almarhum tetanggaku pun sudah sembunyi di balik pohon mangga. Di gelapnya malam kulihat ibu memarahi dan mencaci maki ia. Namun yang kuperhatikan sosok itu berubah menjadi seperti kerah hitam dengan mata merah menyala dan menantang ibuku. Dan tepat ketika aku terbangun dari mimpi, terdengar suara seseorang yang menyeret papan dari luar rumah, namun sangat jelas terdengar di telingaku. Terlintas di benakku jika itu adalah sosok makhluk hitam besar bermata merah menyala sedang menyeret sebuah lemari kayu besar. Kupandangi dinding kamar dan kudapati banyak cicak di sudut kamar. Kuingat perkataan guruku bahwa di mana cicak ataupun tokek berada biasanya terdapat makhluk halus di sana. Dan tak lama kemudian, kurasakan sosok yang tadi berada di mimpiku pun sedang mengawasiku di tempat kerumunan cicak tadi. Cicak-cicak tersebut pun berbunyi bersama bersahut-sahutan. Aku yang ketakutan pun mencoba memejamkan mata dan berdoa dalam hati agar ibuku segera terbangun. Namun hasilnya nihil. 15 menit berlalu begitu saja tanpa hilang rasa takutku. Keringat dingin bercucuran deras dari dahiku ketika kupaksa mataku terpejam. Kurasakan sosok itu mendekatiku dengan menyeringai.
Aku pun semakin takut dan semuanya menjadi kacau. Ku dengar orang berdiskusi di ruang tamu. Orang berjalan di atap kamar, lemari kayu yang diseret, dan tentu saja tatapan itu yang selalu menunggu aku lengah untuk mendekat. Ku nyalakan handphone dan ku setel murotal di handphoneku, namun semuanya itu seperti tak berpengaruh. Bahkan makhluk itu pun hanya terlihat tersenyum mengejek melihat semua perlakuanku. Aku pun memejamkan mata dan berdoa untuk mengusir jin dan setan. Namun semuanya seperti sia-sia karena semakin aku ketakutan dan melafalkan doa, mereka hanya memandang rendah diriku dan menertawakanku. Hampir 45 menit berlalu dan aku pun tetap saja tidak dapat terlelap. Hampir 1 jam aku terjaga dengan kondisi was-was dan rasa takut yang berlebih. Aku menyerah dan mencoba membangunkan ibuku dengan berlagak seperti bangun tidur dan melontarkan pertanyaan. "Suara apa itu, Bu?" Dan tentu saja suara itu pun menghilang tepat ketika ibuku terbangun. Juga perihal semua cicak di sudut kamar, mereka pun sudah hilang. Namun kurasa ibuku sempat mendengar semua kegaduhan sebelumnya yang membuatku tak dapat terlelap. Kala itu ibu hanya menjawab, paling juga itu Om lagi beresin kipas sama bersih-bersih. Anak itu memang kalau lagi rajin ya gitu, rajin banget gak kenal waktu." Hari pun silih berganti menjadi bulan. Ku ingat kala itu aku menginap di rumah nenek tanpa saudara setingkat yang menemani. Ketika azan maghrib tiba, aku dan nenek segera menunaikan ibadah sholat maghrib di ruang paling belakang kala itu. Baru saja aku selesai menunaikan sholat, tanteku tiba-tiba berteriak memanggil-manggilku sembari berlarian kecil karena sedang menggendong anaknya yang masih bayi. Nenek pun langsung menghampiri bersama aku dan tanteku menceritakan bahwa ia melihat seorang lelaki yang katanya agak pendek cebol. Lelaki cebol itu berjalan mondar-mandir dari keran air di depan warung nenekku menuju jembatan. Tanteku mengira jika orang itu ingin membeli minuman kemasan ataupun semacamnya. Namun ketika tanteku berdiri, orang itu tampak berdiam diri di keran air. Tanteku mencoba melihat keluar jendela apakah yang ia lihat benar-benar orang ataupun bukan. Tante pun sudah membaca ta'awud berkali-kali, namun makhluk itu tak kunjung hilang ataupun berteriak sambil sedikit berlari. Aku yang mendengar ceritanya lantas langsung pergi ke arah ruang tamu dan menatap ke arah luar jendela. Kosong, tidak terlihat siapapun di sana. Bahkan tetangga nenek yang menjual bakso saja berkata jika dia tidak melihat apa-apa. Dan saat nenekku bercerita dengan tetangga penjual bakso itu, aku pun dapat melihat sekeliling termasuk lorong yang terdapat antara rumah nenekku dengan rumah tetangga ini. Tepat di ujung lorong, kulihat sesosok perempuan menatapku dengan sangat tajam. Kualihkan segera pandanganku, kutelusuri setiap sudut dari rumah nenekku dan kurasakan ada sosok yang sempat dilihat oleh tanteku ketika maghrib. Ya benar, sosok itu hanya memakai celana pendek dan bertelanjang dada, sedang duduk di ujung selatan rumah dekat dengan jemuran nenek. Dia sendirian, termenung dalam kegelapan, seakan-akan sedang sibuk mengais debu di lantai membentuk sesuatu. Semakin lama ia pun menghilang dan tak menampakkan wujudnya kembali, seakan-akan lenyap begitu saja. Tentu saja di sini aku pun hanya bungkam dan menyimpan semuanya sendirian karena nenek dan tetanggaku tak dapat melihatnya. Bahkan tetanggaku sedang melayani pelanggan yang membeli bakso ketika tanteku melihat sosok tersebut. Dan ketika nenekku bertanya, tentu saja beliau pun menjawab tidak ada seorang pun di depan rumah nenekku kala itu. Dan pelanggannya pun tidak ada yang bertubuh pendek cebol seperti ini. Setelah obrolan selesai, nenek pun memintaku pergi untuk membelikan sate ke pasar untuk makan malam. Ya, rumah nenekku ini memang berada dekat dengan pasar tradisional yang jaraknya kurang lebih 50 meter. Aku yang memang sudah lapar kala itu memantapkan niatku untuk membeli sate meskipun hanya seorang diri.
Ku tatap pohon mangga di samping tempat sampah di mana orang bertubuh pendek cepol itu menghilang, kata tanteku itu. Namun tetap saja ia sudah tidak berada di sana. Kubulatkan tekadku bahwa tak akan terjadi apapun, bahkan aku berharap bertemu dengan sosok yang sempat dilihat oleh tanteku. Kurasa tidak masalah jika ia tidak memiliki luka di wajah ataupun tubuh. Aku pun terus memikirkannya dan kembali mengingat kejadian yang pernah kualami di rumah nenek sejak kecil. Sepulangnya aku membeli sate. Sejak dari jauh ku tatap tajam rumah nenek dan sekitarnya, tempat-tempat gelap yang memungkinkan sosok tadi untuk bersembunyi di sana. Sayangnya aku pun tak menemukan juga keberadaannya. Namun kini aku tengah melihat sebuah wajah hitam legam berada di sela-sela jemuran nenekku di sana. Tempat itu gelap dan terdapat banyak baju sehingga aku pun tidak dapat memastikan apa yang berada di sana. Ku tatap tajam sosok itu dari kejauhan dan mulai ku dekati, namun nihil, tak terdapat apapun di sana. Kupikir, dia hanyalah sosok hantu yang sedang bersembunyi di balik baju. Dan ternyata ada sesuatu yang tidak ku ketahui tentang rumah ini. Sudah hampir 1 tahun belakangan nenekku hanya tinggal di rumah bersama omku yang belum menikah. Namun namanya anak muda, ia pun terkadang tidur larut malam karena menonton acara ataupun film horor sendirian di kamarnya. Kala itu aku pun sedang membaca novel sambil sembari sekali bercerita tentang pengalaman pribadi yang kualami dimanapun, termasuk di rumah nenek yang kami gunakan sharing. Ia menimpali bahwa ia pernah bermimpi terbangun tengah malam karena haus dan pergi mengambil minum di ruang makan. Kebetulan ruang makan ini berbatasan langsung dengan ruang kosong yang digunakan untuk parkir motor dan rak sepatu. Ruangan parkir ini terletak di bagian rumah selatan yang sebelumnya aku pergoki sosok bertubuh pendek cepul duduk di teras dan sosok wajah hitam legam itu di balik pakaian. Karena memang biasanya nenekku suka meletakkan jemuran di depan ruangan ini begitu saja meskipun sudah waktu malam. Nah, ketika omku sedang meminum air dengan posisi jongkok, tiba-tiba saja kala itu ia melihat puluhan pocong yang menatapnya di dalam kegelapan, tepat di mana rak sepatu itu berada. Kala itu ia ingin berlari dan berteriak, namun seakan-akan semuanya tak bisa dilakukannya. Tubuhnya pun kaku dan keringat dingin mengucur dengan deras. Seketika ia pun terbangun dari tidurnya di tengah malam dengan keringat bercucuran dan nafas yang tak beraturan. Ia pun segera menjalankan sholat malam, kemudian berdoa agar dijauhkan dari gangguan jin dan setan, juga berharap diberikan mimpi yang baik. Jelas, aku pun kaget tentang apa yang dimimpikan oleh omku. Kini aku berpikir sosok yang bersembunyi di antara jemuran adalah salah satu dari antara puluhan makhluk yang kulihat. Omku pun menambahkan cerita tentang pengalamannya ketika mengejek temannya yang tak berani membaca sebuah novel horor. Dengan bangganya dia berkata, baca kok siang, yang gak ada sensasinya. Baca itu malam biar masuk ke dalam ceritanya. Di malamnya, ia pun benar-benar membaca novel horor itu di tengah malam dengan posisi di ruang kamar sendirian. Dan tepat tengah malam, katanya pada saat suatu waktu dalam kisah itu, tiba-tiba saja ia merinding begitu hebat dan merasakan hawa yang aneh. Namun ia mencoba tidak memperdulikan dan tetap melanjutkan aksi membacanya. Dan tiba-tiba saja dari arah ruang makan terdengar seperti anak kecil berlari menuju kamar mandi yang kebetulan berada tidak jauh dari ruang kamarnya. Tiba-tiba saja suara larian tersebut berpindah-pindah menjadi tepat di atas kamarnya. Bulu kuduknya pun meremang dan ia pun mulai berdoa dan bersiap mengambil air wudhu, lalu menunaikan ibadah sholat malam. Di keesokan harinya, ketika ia mulai bercerita kepada nenekku, omku malah kena omel nenekku karena tengah malam bukannya tidur malah baca cerita horor seperti itu. Nenekku pun juga berasumsi tentang suara yang berlari di atas kamar omku hanyalah tikus yang kebetulan lewat.
Ya, namanya juga anak muda, ia pun tetap bersikukuh bahwa itu bukanlah seperti tikus karena beratnya memang seperti anak-anak yang lebih dari 6 tahun. Secara logika dan perasaan, pergerakan suatu benda atau makhluk hidup pasti akan menimbulkan suara berbeda sesuai dengan beratnya. Ia juga pernah mendengar ketukan pintu di tengah malam ketika tidur di kamar depan yang pernah aku tempati sebelumnya. Malam itu, omku seorang diri di rumah karena nenek sedang menginap di rumah saudara. Omku pun memutuskan untuk pulang, lalu sehingga sampai rumah bisa langsung tidur, pikirnya kala itu. Dan ketika ia mulai merebahkan diri di tempat tidur, ia memang tidak merasakan apapun. Ia pun mulai terpejam sedikit demi sedikit, namun baru setengah terpejam antara sadar dan tidak. Omku kala itu mendengar suara ketukan pintu. Namun lagi dan lagi tanpa mengeluarkan sepatah kata pun dari si pengetuk. Ia pun bangun dan memastikan apakah benar ada seorang yang hendak bertamu di tengah malam seperti itu. Ditunggunya ketukan selanjutnya. Ia pun berusaha terjaga selama beberapa saat. Namun hening, tak ada suara apapun, bahkan langkah kaki pun tak terdengar. Keesokan harinya, beliau bercerita bahwa semalam mendengar ringkikan kuda dan langkah kaki kuda. Padahal tetangga sekitar tak ada yang memiliki kuda. Kami pun tidak pernah lagi membahas atau menggali informasi lebih lanjut. Pernah dikatakan oleh nenekku bahwa almarhum tetanggaku yang pernah kumimpikan sedang mencangkul di lahan yang tidak jauh dari rumah nenekku. Mungkin sekitar kurang lebih 10 meter ke selatan dari rumah nenek. Katanya beliau kala itu menemukan sebongkah tengkorak yang terlihat sudah lumayan lama. Tapi untuk benar atau tidaknya rumor ini, kami pun tidak bisa membuktikan dan memberikan penjelasan karena di lahan tersebut telah dibangun sebuah rumah. Namun jika dilihat sekilas memang terasa aneh di rumah ini. Tetapi karena kami semua juga tidak mempunyai bukti lebih nyata, kami tidak bisa memutuskan begitu saja. Dan tentang sosok yang bertubuh pendek sebelumnya, ayahku pun sempat memberikan keterangan bahwa biasanya perawakan seperti itu digunakan sebagai penglaris. Namun benar tidaknya kita tidak boleh menuduh. Intinya dimanapun kita hidup pastinya akan berdampingan dengan jin maupun setan, karena memang Tuhan menciptakan kita untuk hanya beribadah menyembahnya. Jangan sampai mudah terpengaruh bujuk rayu setan dengan menggunakan klinik di kehidupan kita. Mungkin di dunia kita dapat memanfaatkannya dan meminta pertolongannya, namun berbeda ketika telah tiada, orang tersebut akan dijadikan budak dan dipaksa bekerja keras di dunia mereka. Menurut beberapa kejadian, orang yang ditumbalkan juga akan dijadikan budak oleh jin tersebut. Perjanjian bisa diubah kapan saja agar orang tidak curiga tentang perjanjian yang dijalaninya dengan cara yang baik. Namun ketika si tuan atau pemilik jin tersebut telah menjadi tumbal selanjutnya, biasanya akan berakhir. Namun beda kisah jika ada generasi yang meneruskan. Selain itu, si tuan biasanya akan mati dengan cara yang sangat perlahan dan sangat menyakitkan karena dia adalah tumbal terakhir dari pesugihan yang diterimanya. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.